Shalom, selamat pagi, apa kabar bagi kita semua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita senantiasa di dalam perlindungan dan berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Bukti kita ada sampai hari ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Amin ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di channel YouTube Prahelio Pane. Bersyukur, kita juga bersyukur buat media ini biarlah menjadi saluran berkat bagi kita semua yang memang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu renungan singkat kita yang berbicara tentang berkat bagi orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Dan pada saat ini saya mengambilnya dari kitab Yosua yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-15. Kita tahu sejarahnya yang bernama Kaleb. Kaleb adalah pribadi yang menyenangkan hati Tuhan karena dia bersungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Arti dari nama Kaleb itu adalah orang yang gagah berani. Ya, dia adalah pribadi yang gagah berani. Kalau kita memperhatikan di pasal-pasal ini, di kitab Yosua 14 ini ada sampai 3 kali dikatakan Kaleb itu mengikut Tuhan dengan bersungguh hati. Seperti saya bilang tadi bahwa ada berkat bagi orang yang mengikut Tuhan dengan bersungguh hati atau sepenuh hati. Kita memperhatikan dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya adalah bersungguh-sungguh. Benar Bapak Ibu, bahkan dalam segala hal kita melakukan apapun kalau dengan bersungguh-sungguh itu pasti akan mendatangkan sesuatu yang baik, bahkan maksimal di dalam kehidupan kita. Cerita tentang Kaleb ini adalah dia menghampiri Yosua yang sebelumnya adalah temannya. Tapi pada waktu pergantian dari Musa kepada Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel. Dan pada waktu itu Kaleb menghampiri Yosua dan mengingatkan apa yang menjadi bagiannya, yaitu Hebron. Jadi pada zaman kepemimpinan Musa hal itu pernah disampaikan kepada Kaleb. Dan Kaleb mengingatkan kembali kepada Yosua yang sebelumnya adalah temannya yang kini menjadi pemimpinnya tentang janji itu yang diberikan kepada dia. Jadi saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa orang yang bersungguh hati, orang yang sepenuh hati itu memang senantiasa diberkati, dilindungi dan berkenan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini saya melihatnya ada 2 bagian. Ya, saya melihatnya ada 2 bagian. Bagi Kaleb yang mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yang pertama, pada ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Itu berbicara tentang pengintaian pada waktu itu. Jadi ke-10 temannya memberikan kabar yang kurang baik, tetapi Kaleb dan Yosua memberikan kabar yang baik. Artinya di tengah-tengah situasi yang seperti itu, Kaleb tetap menetapkan dirinya untuk tetap bersungguh-sungguh mengikut Tuhan. Dan poin yang kedua itu kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-9. Bahwa pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut di Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini poin yang kedua. Ini janji yang cukup lama digenapi. Kita tahu pada waktu itu usianya 40 tahun di kepemimpinannya Musa. Lalu di kepemimpinannya Yosua itu dia menjalaninya 45 tahun. Jadi pada waktu dia berkata kepada Yosua usianya sudah 85 tahun. Kita bisa bayangkan 45 tahun dia menantikan apa yang harus menjadi bagiannya. Tapi karena dia sungguh-sungguh mengikut Tuhan, maka apa yang sudah ditetapkan kepadanya itu tetap diberikan kepadanya. Ini pembelajaran bagi kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengingatkan kepada kita di zaman-zaman ini, di situasi
di keadaan yang seperti ini, yang kalau kita melihat, kalau kita mendengar, semuanya tidak mendukung, semuanya tidak membawa kita semakin mendekat kepada Tuhan. Tapi melalui pesan ini saya mau sampaikan kepada kita, mari kita bersungguh-sungguh sepenuh hati dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya juga mengatakan dalam 2 Tawarik 16 ayat 9, Allah Tuhan Bapa kita akan melimpahkan kekuatannya bagi orang yang bersungguh-sungguh mengikut Dia. Kita pastikan kita tetap mengikut Tuhan. Walaupun apa yang kita alami, kita jalani. Tapi percayalah pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, itu tetap menyertai kehidupan kita. Kiranya kita senantiasa dilindungi Tuhan. Dan kiranya senantiasa berkat-Nya melimpah dalam kehidupan kita. Terima kasih buat kebaikan Tuhan dan kita bersyukur buat pada saat pagi menjelang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah pesan yang kita dengar dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.